Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Dewan Juri, dua juri Sekolah Cemerlang dan Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Dewan Guru yang saya hormati. Pertama-tama di sini saya akan buka dulu dengan pantun. Kebetulan perkenalkan, nama saya Efrida Dewi. Saya guru dari SMP Negeri 4 Martapura. SMP Negeri 4 Martapura terletak di Jalan Adiwiyata KM 3, Desa Kota Baru Selatan, Kecamatan Martapura. Ini saya pakai pantun dengan menggunakan langgam Siti Zubaidah. Izinkan pakai langgam lain. Petiklah mangga dengan kawan, jatuh dua menjadi terpencar. Izinkan saya ucapkan bismillah. Semoga presentasi berjalan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga presentasi saya kali ini dapat berjalan dengan lancar. Selamat menyaksikan. Ini dia Sekolah Cemerlang Kewirausahaan. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu Sekolah Cemerlang Kewirausahaan. Sekolah Cemerlang Kewirausahaan adalah sekolah yang menerapkan program kewirausahaan di dalam lingkungan sekolah. Kewirausahaan itu bukan hanya fokus pada jual beli, tetapi juga menciptakan sesuatu prakarya atau daur ulang dari bahan bekas yang bisa dijual. Itu juga termasuk ke dalam kewirausahaan. Tujuan sekolah kewirausahaan yang pertama, menciptakan jiwa entrepreneur pada peserta didik. Yang kedua, menciptakan lingkungan sekolah yang bernuansa kewirausahaan. Yang ketiga, menciptakan siswa yang dapat berwirausaha secara mandiri maupun kelompok. Ini tujuannya, ya. Lanjut berikutnya, nilai-nilai kewirausahaan. Yang pertama, mandiri. Yang kedua, kreatif. Yang ketiga, inovatif. Ini dengan menciptakan suatu karya dari bahan bekas ataupun prakarya yang lainnya. Yang keempat, kerjasama. Ini terlihat dengan mereka berjualan. Itu nanti ada tim penjual, nanti ada tim pencatat keuntungan laba rugi. Itu membutuhkan kerjasama. Yang kelima, motivasi kuat biar sukses. Karena apa? Kewirausahaan. Jadi tugas seksi bidang keterampilan dan kewirausahaan ini yaitu yang pertama melalui keterampilan mendampingi siswa dalam membuat prakarya. Kemudian yang sudah kami lakukan adalah kami melakukan kegiatan bazar makanan yang dilakukan setiap seminggu sekali. Ini yang berjualan adalah siswa. Nanti ada seksi bidang keterampilan dan kewirausahaan itu akan mencatat keuntungan setiap minggunya untuk sebagai laporan. Ya, ini dia dokumentasinya. Itu yang dijual adalah bahan-bahan makanan dan juga minuman. Itu foto-fotonya, itu ada juga minuman. Nah, ini dokumentasi contoh prakarya siswa. Jadi selain menjual makanan juga menciptakan prakarya dari daur ulang. Ini berikut ada video, tolong diputar. Silakan kita saksikan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video sekolah kewirausahaan SMP Negeri 4 yang kutip Lydia Sudana diambil sebagai pelaksana. Berikutnya adalah program bazar yang dilakukan setiap Sabtu minggu sekali, yaitu jualan
Iya, Melo iya. Makanannya. Oh, makanan itu anak-anak ada yang boleh dari OSIS, ada juga yang boleh di luar OSIS. Tetapi yang bagian menghitung keuntungan itu dari anggota OSIS seksi keterampilan dan kewirausahaan. Oke, misalnya saya nih bawa kan, saya titip di situ. Presentasinya gimana? Itu enggak, itu langsung dijual. Dia itu langsung bazar makanan. Itu ada kami buat kayak meja-meja. Nanti yang berjualan, yang satu memang yang jual tadi, yang satu OSIS mendampingi. Jadi setiap meja itu ada OSIS juga. Seperti itu. Tadi kan yang dijelaskan bahwa keuntungan itu kan masuk ke kas OSIS. Iya, betul. Ya maksud saya itu saya titip, nggak mungkin saya dapat untung dong, iya kan? Maksudnya apakah di situ diajarkan juga bahwa oh ya kalau saya titip di sini berarti ada uang hasil dari keuntungan yang harus saya serahkan ke OSIS misalnya. Jadi pada saat kita kadang kan nitip ke warung tuh, kan gitu, nitip ke warung, oh ya saya jual 1.000, saya dapat untung nih, gitu kan, ke warung tersebut kan juga ambil untung dari 1.200. Nah itu mungkin kita bisa jelaskan juga dengan anak-anak. Jadi makanya saya nanya apabila saya orang luar dari OSIS, saya buat makanan itu sistemnya gimana? Boleh. Presentase kah? Gitu. Kalau memang dia dari orang OSIS sendiri, bikin untuk bidang keterampilan, berarti kan memang langsung ke keuntungannya ke OSIS semua. Iya. Nah kalau misalnya orang luar yang jualan, Oh gini, sistemnya kayak nitip di warung ya Bu. Misalnya kalau saya amati di warung, kalau makanan itu misalnya 1.000 ya, nanti dari yang penitip itu 800. Jadi langsung sama seperti itu. Iya. Nah, terus di sini ini kan mengenai perkoperasian. Iya. Ada nggak koperasi? Ada. Koperasi pasti koperasi guru ya? Iya, koperasi guru. Ada. Yaitu apa anak ikut partisipasi juga? Kalau itu anak hanya menunggu Bu, tapi yang mengelola guru. Anak hanya ini seperti yang lainnya juga. Tetap yang mengelola itu adalah guru. Nah, tapi kalau untuk yang bazar ini karena sejalan dengan seksi keterampilan dari wirausaha itu OSIS yang berarti pure OSIS. Cuma titip aja Bu, jadi anak-anak itu kalau bisa diajarkan mengenai koperasi sejak dini. Soalnya bukan apa sih sebenarnya kalau koperasi itu didirikan dan itu sehat, itu manfaatnya banyak banget. Gitu. Seperti tubuh ini sampai gede semuanya alula gitu ya. Mungkin kita saja. Masih silakan Ibu. Sedikit saya mau tanya untuk misalnya ya dibuat apakah ini saat misalnya mau bazar gitu ya, kan mereka membuat makanan-makanan, apakah di sini disesuaikan kan karena tadi ada tentang lingkungan yang sehat juga ya, lingkungan yang sehat atau lingkungan, adakah imbauan dari gurunya anak-anak besok kita bazar ya, kita membuat ini dan kemasannya apakah ibu masukkan di situ harus kita ramah lingkungan atau enggak, terus kita harus memakai ini sesuai kesehatan dan tanpa MSG tanpa apa, tolong biasanya. Kalau untuk itu terutama makanan yang sehat ya Bu, kebetulan yang dibazarkan ini adalah makanan yang sehat ya, seperti di situ ada nasi uduk, kemudian itu ya kelihatan kayak puding ya, itu seperti itu Bu. Diberikan penjelasan terlebih dahulu, terutama makanan sehat, makanan yang mengenyangkan dan juga sehat, seperti itu. Dijelaskan terlebih dahulu kepada anak yang ingin berjualan, seperti itu. Kalau untuk kemasannya, apakah ada himbauan dari sekolah? Yuk kita lagi minim sampah nih, minim plastik, sebaiknya nanti yang jualan kita pakai piring-piring aja. Anak-anak kan masih yang beli kan juga anak-anak sekitar situ kan, maksudnya kita minimkan plastik, jadi nggak usah pakai kemasan, tapi pakai piring. Apakah ada seperti itu sudah berjalan atau? Kalau untuk kemasan belum Bu, karena yang berjualan ini banyak yang jauh Bu jaraknya, bukan dekat. Ada yang jualan ini jaraknya 1 jam dari rumah. Kalau mau pakai piring atau itu mungkin agak repot. Jadi kalau untuk kemasan masih dibebaskan. Yang penting makanan dan minuman yang sehat itu yang dihimbau, seperti itu. Hanya nitip aja karena zaman sekarang ini masih bisa sebenarnya diakal kan, misalnya seperti itu kan ada pakai termos tuh ya, bisa nasi uduknya itu dikasih malah hangat, masih dimasukin di termos, terus nanti kita pakai memang agak sedikit repot ya, memang ya kita di
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.